Bab 940. Teknik pengubahan Reiki. Goncangan yang tersisa akibat pertarungan itu bahkan membuat orang berpikir, mengira bukan Eric Kin yang kuat, melainkan Dimarto Zhao sama sekali tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, mereka memberanikan diri menantang Dimarto. Hasilnya tentu saja terbunuh oleh Dimarto dengan tenaga petirnya. Sedangkan Dimarto Zhao, setelah pertarungan dengan Eric Kin, sepertinya dia menjadi semakin gila, semakin tertantang. Dia mengguncang seisi zona inti, hampir pada semua tempat yang menyimpan harta karun terlihat jejak kakinya, serta bayangan kilin miliknya. Dengan gilanya dia mengumpulkan berbagai jenis benda berharga, juga sibuk mencari Eric Kin. Namun 3 hari berlalu, tidak sedikit pun hasil didapatkan. 3 hari kemudian, Andrew Ni masuk ke dalam zona inti. Dimarto Zhao menemuinya, memintanya memperhitungkan hidup dan mati Eric Kin. Lewat jurus 6 garis yang dimiliki, Andrew mendapatkan sebuah kesimpulan yang mengejutkan, bahwa Eric masih hidup, tetapi untuk sementara berada dalam situasi sulit, dengan nyawa yang sangat terancam. Orang-orang mendengar kabar itu dengan cepat, dalam hati berkata, pada akhirnya Eric Kin memang ditakdirkan kalah. Meski tidak mati di tangan Dimarto Zhao, tetapi jatuh ke dalam kurungan, tidak berbeda jauh dengan sudah tiada. Barulah Dimarto Zhao merasa lebih tenang, sosoknya kembali menghilang dalam pandangan orang-orang, tetapi semua orang tahu, saat ini Dimarto Zhao sedang mempersiapkan diri untuk menara tinggi di dalam zona inti. Hanya di atas menara tinggi, dia bisa berdiri dan berkuasa, mendapat penghormatan dari semua orang, dan menjadi pejuang kebanggaan paling tinggi dan tidak terkalahkan. Saat itu tiba, Dimarto tidak akan menutupi segalanya lagi, juga akan menjadi sangat menakutkan. Eric Kin sama sekali tidak tahu akan hal itu. Saat ini kedua matanya penuh dengan urat merah, semua usaha gagal. Tidak berhasil, semua cara tidak berhasil. Dia mengerutkan kening, suasana hati telah sangat buruk. Selama 3 hari, dia mencari berbagai cara untuk melawan tenaga hisap itu, namun sama sekali tidak berhasil. Saat ini Reiki dalam tubuh Eric Kin telah habis terkuras, yang diandalkan hanyalah obat mujarab yang tersisa dalam kotak penyimpanannya. Tetapi meski jumlah obat mujarab itu cukup banyak, jika terus-menerus keluar tanpa dipulihkan, lalu berapa lama dia akan bertahan? Dalam hati Eric Kin timbul keputusasaan, meski dia belum juga menyerah, tetapi rasanya segala sesuatu yang dilakukan pasti selalu gagal. Kekuatan unicorn itu sungguh melebihi perkiraannya, makhluk itu menelannya hidup-hidup, bagaimana mungkin akan melepasnya dengan mudah? Mungkin saja memang tidak ada lagi langkah yang bisa diambil, dirinya telah tiba di jalan buntu. Eric Kin menghirup nafas dalam, melihat ke arah tikus api di sampingnya dengan bimbang. Sama dengannya, Xiao Lan pun patah semangat, hanya merebahkan diri dengan lemas. Reiki dalam tubuhnya juga terkuras habis, kini hanya hidup mengandalkan pil mujarab milik Eric Kin. Saat ini pandangan Eric Kin menurun, baru menyadari, meski tidak bergerak, Xiao Lan masih berusaha meregangkan hawanya, juga mencoba meniru tindakan makhluk kecil itu, merebut Reiki yang ada di udara, berulang kali gagal, berulang kali mencobanya lagi. Melihat kejadian itu, hati Eric terkejut, terlintas harapan dalam matanya. Bahkan seekor monster kecil saja belum ingin menyerah, berusaha keras mencari jalan keluar. Xiao Lan, aku sungguh tidak sebaik kamu. Eric Kin menghirup nafas dalam, lalu berjalan mendekati makhluk kecil itu. Selama beberapa hari di sana, dia telah memastikan makhluk kecil itu sama sekali tidak menghiraukannya, oleh karena itu sama sekali tidak perlu ada rasa takut. Prinsip kerja Xiao Lan memang lucu sekali, tetapi bukan berarti tidak ada gunanya. Eric Kin duduk di samping unicorn itu, melihat ke sekeliling. Reiki-reiki langit dan bumi berubah menjadi aliran kecil, masuk ke dalam hidungnya. Setelah itu perut kecilnya berputar, hawa-hawa itu berubah menjadi energi bintang.
Ini adalah sebuah sirkulasi, aku tidak bisa berebut Reiki dengannya, tetapi bisa mempelajari caranya dalam mengubah Reiki-Reiki yang ada. Mata Erikin sedikit terpejam, detak jantung tiba-tiba menjadi cepat. Hawa-hawa dalam dirinya bisa terhisap oleh makhluk kecil itu karena berbentuk Reiki, lalu bagaimana jika dia mengubahnya menjadi energi bintang? Jika dalam tubuhku tidak ada Reiki dan energi vitalitas lagi, yang tersisa hanya energi bintang, lalu apakah yang akan terjadi? Pemikiran itu membuat mulut Erikin terasa kering dan panas, detak jantung bertambah cepat. Kekuatan energi bintang terlalu besar, melebihi Reiki ataupun energi vitalitas. Selain itu, jika bukan karena Di Marto Zhao memiliki 8 energi bintang, Erikin pun dan berada di daerah pelatihan seperti ini, semua orang berlomba-lomba mengumpulkan energi bintang, dan menyimpannya di kening yang memiliki kemampuan khusus. Dengan kata lain, badan mereka sama sekali tidak bisa menyerapnya, juga tidak bisa memanfaatkan diafragma dalam menyimpannya. Oleh karena itu, setelah meninggalkan daerah pelatihan, setelah kehilangan energi bintang, orang-orang pun tidak akan lagi memiliki kekuatan itu. Jika dirinya bisa mengubah kekuatan itu, seperti yang dilakukan makhluk kecil di sana, bukankah artinya tidak hanya bisa bertahan hidup di sana? Tetapi setelah keluar dari daerah pelatihan, dia juga akan memiliki sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dimiliki orang lain. Mungkin saja mengandalkan semua ini untuk menantang pejuang hebat seperti kepala keluarga Dong, sama sekali tidak mustahil lagi. Itu masih terlalu jauh, lebih baik pikirkan cara agar bisa bertahan hidup. Erik berusaha keras menahan rasa takut dalam hati, kedua matanya bergerak, bola mata hitam tiba-tiba berubah, lalu mengeluarkan teknik Dark Eye miliknya. Di situasi seperti itu, langit dan bumi yang terlihat oleh Erikin bukan lagi seperti yang terlihat oleh manusia biasa. Satu persatu aliran hawa, berbagai jenis cahaya, terlihat jelas di depan mata Erik. Pandangan mata Erik beralih ke arah makhluk kecil itu, melihat Reiki yang terus mengalir ke dalam nafasnya, lalu berputar di dalam tubuh, hingga pada akhirnya keluar dalam bentuk energi bintang. Ternyata seperti itu cara melatihnya, kata Erikin dengan sangat terkejut, sama seperti cara aku berlatih sebelumnya, menyerap Reiki langit dan bumi, lalu menyimpannya, kemudian membuang hawa buruk keluar dari tubuh. Tetapi prosesnya terasa sangat rumit, harus diperhatikan lebih cermat. Erikin menatap makhluk kecil itu, mulai mengeluarkan teknik Dark Eye pada mata, mengamati setiap proses tanpa terlewatkan. Hingga beberapa jam berlalu, mata Erikin penuh urat merah, perlahan meneteskan darah segar. Tetapi dia sama sekali tidak terpengaruh, masih terus memperhatikan makhluk kecil itu, mencatat semuanya dalam otak. Tikus api juga duduk bersila di atas kepala Erik, sepasang mata hitam menatap gelombang cahaya dengan sangat serius, sama sekali tidak bergerak, seolah juga diam-diam mempelajarinya. Hingga waktu 1 hari berlalu, barulah Erikin memejamkan mata, dia membuka kotak penyimpanan, lalu memecahkan 10 buah rumput roh. Segumpal Reiki pekat mengalur keluar, Erikin menghirup nafas, menyerap Reiki itu, lalu mulai mencoba mengubahnya. Xiaolan hanya terus memandangi semua gerak-gerik Erikin, berseru beberapa kali, kemudian juga ikut menyerap Reiki, meniru Erikin membuangnya keluar. Seorang manusia dan seekor tikus pun mulai melakukan percobaan pengubahan Reiki di dalam lingkungan berkabut itu. 1 jam kemudian, Erik membuka mata, menggeleng kepala perlahan, hawa-hawa berantakan dalam tubuh dibuang, memudar di langit dan bumi. Percobaan pertama kali gagal, tetapi Erikin tahu, proses pengubahan Reiki itu sangat rumit, dia tidak mungkin menguasainya dengan mudah, karena itulah dia tidak terlalu merasa kecewa. Kembali mengeluarkan rumput roh dalam jumlah besar, Erikin memulai percobaan kedua. Kurungan kali ini berlangsung selama 7 hari berturut-turut.
Pil mujarab yang Eric Kin kumpulkan dari Asosiasi Budo Kota B, Geng Serigala Liar, Brahma, dan berbagai sekte Guzong selama 1 tahun, terkuras cepat dalam waktu 7 hari itu. Tiba pada hari ke-7, bahkan rumput roh Yao Huang pun dikeluarkan oleh Eric Kin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.